Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Slamet Edi Purwanto, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 3 tahun 2023 dengan program studi Pendidikan Guru Bahasa Indonesia. NIM saya 230029340001. Saya mengajar di SMP Negeri 4 Jatibarang. Saya akan melaksanakan ujian kinerja yang dilaksanakan di SMP Negeri 4 Jatibarang kelas 9 dengan materi mengidentifikasi ungkapan simpati, kepedulian, empati dalam teks cerita inspiratif. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Deva, Rizky, Lele, Rendina, Ijadul, Devi, Rahmat, Hilda, Jarod, Andre, Rizka, Silviana, Aksan, Galip, Naswan, Erlan, Rival, Radit, Risa, Rafian. Ada yang lebih dari ini? Iya Pak. Ini nama. Gila. Ya. Bukan tentunya setelah sulit ya. Kemarin kita sudah membahas di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pembelajaran cerita inspiratif. Ya. Ini adalah terakhir di semester 6. Nah kali ini di pertemuan ini kita akan membahas tentang materi mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Untuk tujuan dalam pembelajaran ini adalah kalian mampu menganalisis ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang kalian dengar dan yang kalian baca. Sebelum kita masuk ke materi ya, saya akan memberikan pertanyaan dulu. Apakah kalian tahu makna kata motivasi? Ada yang tahu kata motivasi? Mungkin kalian sering dengar ya kata motivasi itu apa. Nah, setidaknya kalian mungkin pernah dengar, cuman mungkin kalian tidak tahu artinya apa itu motivasi. Nah, motivasi itu sendiri adalah dorongan yang timbul. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, apa yang memotivasi, apa yang mendorong kita. Kemudian apakah kalian tahu kata inspirasi itu artinya apa? Jadi kan ketika kalian ingin membuat sesuatu ya, kalian terinspirasi dengan siapa? Seperti yang kemarin sudah di pertemuan sebelumnya saya menjelaskan tentang apa itu teks inspirasi ya. Kalian bisa buka halaman 148. Apa itu teks cerita inspirasi Dep? Deva coba. Kemarin kita sudah membahas teks cerita inspirasi. Apa itu teks cerita inspirasi? Inspirasi adalah percikan ide-ide kreatif akibat hasil proses belajar dan mengulik kepada sekeliling kita. Cerita inspiratif biasanya dibuat oleh seseorang yang sudah dalam taraf bijak. Ya, betul sekali ya. Kasih aplaus buat Deva. Setidaknya mungkin kalian sudah paham. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang apa itu teks inspirasi. Dan sekarang kita akan membahas tentang apa itu mengidentifikasi isi ungkapan simpati atau empati di dalam teks cerita inspiratif yang didengar dan dibaca. Nah, kalian bisa lihat di depan ya bahwa apa itu simpati. Simpati itu sendiri adalah menurut KBBI adalah keikutsertaan merasakan perasaan orang lain. Jadi kita itu simpati itu kita seolah-olah merasa ya, merasakan perasaan orang lain, baik itu mereka sedang senang, sedang sedih, susah ya, contohnya ketika teman kamu kehilangan kucing yang dia sayangi, dia akan sedih, maka kita mungkin sebagai sahabat kita ikut simpati, ikut bersedih ya. Kemudian yang berikutnya adalah kepedulian. Kepedulian itu artinya adalah sikap peduli yang ditujukan dengan perbuatan. Jadi kepedulian itu sendiri adalah sikap peduli ya, yang ditujukan dengan perbuatan, bukan hanya dengan kata-kata atau kalimat saja.
Kemudian yang ketiga adalah empati. Empati itu adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok tertentu. Jadi beda ya antara simpati dengan empati. Ya. Kalau simpati itu adalah hanya perasaannya, sedangkan empati itu adalah merasa perasaan dan pikiran seolah-olah sama dengan keadaan orang lain yang mungkin sedang sedih atau mungkin sedang senang. Kemudian perasaan pribadi adalah keadaan individu di dalam diri sendiri masing-masing. Jadi perasaan pribadi itu adalah keadaan individu. Setiap orang itu kan punya kepribadian diri sendiri ya. Apakah di sini ada yang punya kepribadian ganda? Nah, ada. Nah, nanti kalau berkepribadian ganda nanti sama seperti Marx ya kan, karena berkepribadian ganda. Kemudian dan jelas ya, dari apa yang sudah saya jelaskan tentang simpati, kepedulian, empati, dan perasaan pribadi, ada yang mau ditanyakan? Mungkin di lingkungan ketika kalian mungkin bersosialisasi dengan teman, mungkin kamu merasakan ini, cuma tidak tahu apakah ini yang dinamakan simpati, apakah ini yang dinamakan empati. Mungkin kalian tidak sadar bahwa misalkan ada teman kamu yang misalkan tadi kehilangan orang tua, kemudian kalian merasa sedih ya. Mungkin saking dekatnya kalian, saking dekatnya dengan teman kamu, sahabat kamu, teman kamu kehilangan seseorang yang dicintai, kamu merasa itu berempati, merasa berempati, perasaan dan perbuatan kamu itu seolah-olah sama seperti teman kamu itu. Nah, kita coba, kalian coba tonton video cerita inspiratif ini. Nanti kalian coba cari di dalam video tersebut mana yang merupakan simpati, empati, dan yang lain. Kalian amati dengan sama. Jelas ya? Nah. Tahukah Anda kalau kita bekerja keras tanpa diimbangi kerja cerdas, hasilnya adalah nol? Kita hanya fokus pada kesuksesan dan hasil yang banyak tanpa memikirkan hal-hal yang wajib kita lakukan untuk meraih kesuksesan. Contohnya kerja keras. Kita selalu memacu diri kita untuk terus bekerja tanpa berpikir untuk berinovasi. Kita tidak mengasihani diri kita sendiri. Ada kalanya kita bekerja, ada kalanya kita beristirahat untuk memikirkan hal-hal yang baru. Oke sobat, di sini saya akan memberikan sebuah kisah yang akan membuka pola pikirmu setelah yang satu ini. Oke sobat, ada sebuah kisah tentang seorang pedagang kayu yang menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, dia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. Hasil kerjamu sungguh luar biasa, Pak. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu. Tadi kalian sudah melihat saya video teks cerita inspiratif, ya, contoh dari teks cerita inspiratif. Kalian mungkin sudah menemukan apa itu simpati dan empatinya. Sudah kalian jawab dengan
benar. Ya. Nah, sekarang kalian coba mengerjakan sebuah teks cerita inspiratif. Nanti kalian bentuk sebuah kelompok, masing-masing kelompok 5 anak. Silakan kalian bentuk sebuah kelompok. Silakan. Ingat konsentrasi. Ya. Putar, 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 stop. Putar, 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 stop. Putar, 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 stop. Putar, 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 pegang jidat. Mencari sebuah ungkapan yang terdapat pada teks cerita inspiratif yang di dalam teks ini. Saya bagikan teks ini dulu. Silakan dikerjakan, silakan diskusi, berdiskusi. Kamu baik, kamu pikir siapa? Di dalam diskusi ada penilaiannya ya. Jadi kalau kalian tidak bekerja sama nanti ada nilainya. Makanya kalian diskusikan bersama, kerjasama. Semua kelompok, anggota kelompok bekerja. Karena ini adalah tugas tim.
ada di dalam lab tersebut. Sudah selesai? Ya, silakan nanti kalian cari anak atau bapak kelompok yang bisa mewakili kalian untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Coba, silakan siapa yang mau serta untuk maju untuk mempresentasikan? Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bebas Supriyono. Saya dari kelompok 1 kelas 9F dengan anggota 6 orang, yaitu 1. Muhammad Bebas Supriyono, 2. Muhammad Zaini Arifin, 3. Rizky Nurrohim, 4. Muhammad Selamat Nurrohim, 5. Laili Nur Hidayah, 6. Berikut adalah jawaban kami. Nomor 1, simpulan. Alasan, tokoh Budiman merasa simpati dengan penderitaan sang wanita dan anaknya. 2. Kemudian, tokoh Budiman merasa simpati dengan sang wanita pengemis dan anaknya yang belum makan sehari-hari. 3. Simpati, tokoh Budiman merasa simpati dengan penderitaan sang wanita pengemis dan anaknya. 4. Tokoh Budiman merasa tergugah perasaannya karena uang 10.000 yang diberikan yang bertambah besar dari orang lain.
walaupun wanita itu walaupun orang itu sangat kecil baginya. 5. Perasaan pribadi. Lalu tindakannya, kalau budiman merasa tindakannya sehingga dapat berbagi rezeki dengan orang lain. Sekian dari presentasi dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri aplaus buat kelompoknya. Dan silakan untuk kelompok yang kedua yang mau maju, silakan kelompoknya si Julian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Utami dari kelas 9F akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 2 dengan anggota 1 Regina Aulia Tiffany, 2 Satu Nafsia, 3 Yasra Pita, 4 Dinda Utami, dan 5 Andre Irfan Pratama. Kesimpulan, tokoh budiman merasa simpati dengan penderitaan sang wanita penulis dan anaknya. 2. Kebudiman, tokoh budiman merasa simpati dengan sang wanita pengemis dan anaknya yang belum makan berhari-hari. 3. Simpati, tokoh budiman merasa simpati dengan penderitaan wanita pengemis dan anaknya. 4. Empati, tokoh budiman merasa tergugah perasaannya yang diberikan dampak sebagai orang lain dan walaupun ruang itu sangat kecil. 5. Perasaan pribadi, melalui tindakannya tokoh budiman merasa tindakannya sudah tepat berbagi rezeki dengan orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok. Tadi kalian sudah berdiskusi mencari ungkapan simpati empati yang terdapat dalam teks cerita inspiratif uang 10.000. Ya, untuk materi berikutnya nanti pertemuan berikutnya, yaitu nanti kita akan membahas tentang membuat atau menulis sebuah teks cerita inspiratif. Nanti dari sekarang kalian cari ide di rumah. Idenya apa untuk menulis sebuah teks cerita inspiratif di pertemuan selanjutnya? Jelas ya? Ya, dari apa yang sudah kita bahas di awal sampai akhir ya mengenai teks cerita inspiratif, kemudian cara menemukan, mengidentifikasi ungkapan simpati, empati dan seterusnya. Apakah kalian mendapat manfaat dari pembelajaran hari ini? Coba lihat apa manfaat yang kamu dapatkan untuk pembelajaran hari ini. Ya Pak, berkat pembelajaran kali ini saya jadi tahu apa itu inspirasi, empati, motivasi, dan simpati. Ya, tepuk tangan buat. Jadi kalian sekarang sudah paham ya apa itu arti dari motivasi, apa itu arti dari simpati, empati dan lainnya. Ya, untuk pertemuan hari ini saya rasa sudah cukup karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9. Sebentar lagi kalian istirahat. Jika ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, ya, silakan nanti cari saya di ruang guru ataupun di lewat WA. Ya. Sebelum saya akhiri